Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan web kami yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping di Rear Outdoor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randi Ramadhani, NIM 122000277. Latar belakang. Camping merupakan aktivitas rekreasi di luar rumah yang mulai populer pada awal abad ke-20. Kegiatan camping biasanya dilakukan di alam terbuka. Saat ini camping banyak digemari semua orang, dari anak-anak, remaja, dan bahkan banyak juga keluarga yang memilih camping untuk liburan. Tidak hanya itu, olahraga ini banyak sekali peminatnya. Kegiatan ini didukung alat-alat sekunder, yang sifatnya tidak dipakai terus-menerus. Terlebih, alat yang digunakan tergolong mahal. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat besar dan mencakup berbagai sektor yang sangat penting bagi manusia. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh pesatnya perkembangan teknologi adalah pada sektor usaha dan jasa. Para pelaku usaha dan jasa harus mengikuti perkembangan teknologi agar bisa bersaing dan tidak tenggelam oleh perkembangan zaman. Jasa penyewaan dan penjualan peralatan outdoor merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan karena tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap kegiatan outdoor, di mana kegiatan ini memerlukan peralatan wajib yang harus dibawa agar memudahkan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Ruang lingkup. Identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah: 1. Customer masih mendatangi langsung rear outdoor untuk melakukan penyewaan sehingga banyak waktu yang dibutuhkan customer. 2. Kesulitan dalam pencarian perlengkapan karena banyaknya penyewa sehingga pihak rear outdoor tidak memantau dengan baik jumlah alat outdoor yang ada. 3. Tidak adanya informasi barang yang akan dipinjam oleh customer ada atau tidak di gudang. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem informasi penyewaan yang sedang berjalan pada rear outdoor? 2. Bagaimana perancangan sistem penyewaan dan pengembalian peralatan pada rear outdoor? 3. Bagaimana pengujian sistem informasi penyewaan pada rear outdoor? 4. Bagaimana implementasi sistem informasi penyewaan pada rear outdoor untuk mempermudah pelayanan penyewaan terhadap customer agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Maksud dan tujuan. Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk membangun atau membuat sistem informasi penyewaan alat camping agar meningkatkan daya sewa dan memudahkan penyewa dalam pemesanan pencatatan data penyewaan di rear outdoor. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui informasi penyewaan dan pengembalian alat pada rear outdoor. 2. Untuk membuat perancangan sistem informasi penyewaan. 3. Untuk mengetahui analisis dan pengujian aplikasi. 4. Untuk mengetahui implementasi informasi penyewaan pada rear outdoor. Deskripsi produk atau service yaitu A. Produk 1 merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemasukan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan. Produk di sini ada berbagai macam alat camping yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 2. Produk merupakan hasil dari kegiatan produksi perusahaan yang nantinya akan dijual perusahaan atau barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumen akhir (bagi perusahaan dagang). Produk yang ditawarkan pada bisnis ini adalah alat camping yang disewakan kepada pelanggan. Pelanggan dapat menyewa alat camping dengan berbagai macam per hari, yaitu 1 hari dan 2 hari. Harga. Penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama, harus sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan, serta persaingan. 2. Pada usaha penyewaan alat camping ini memberikan harga yang sangat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Harga tersebut disewa hanya untuk wilayah Cikampek dan sekitarnya.
Harga sewa alat camping pada usaha sewa camping rear outdoor antara lain. Daftar harga sewa alat camping rear outdoor yaitu ada tenda camping kapasitas 2-3 orang 30.000 per hari atau 40.000 per 2 hari. Ada juga tenda camping kapasitas 3-4 orang 40.000 satu hari sama 50 per 2 hari. Ada juga tenda camping kapasitas 4-5 orang, yaitu 50.000 per hari sama 70.000 per 2 hari. Ada juga VIC ukuran 3x3 sama 3x4, 10.000 per hari sama 20.000 per 2 hari. Carrier ukuran 60, 70, 80 L, yaitu 20 per hari sama 40.000 per 2 hari. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang di dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang kita sewa atau yang kita jual bagi usaha penjualan dan produk yang ditawarkan oleh produsen, baik secara langsung maupun melalui sosial media yang dapat mempengaruhi pembelian atau penyewaan. Strategi yang digunakan untuk memperkenalkan usaha penyewaan alat camping yaitu dengan cara 1. Memberikan brosur, kartu nama, dan perkenalkan secara langsung kepada konsumen ketika mengunjungi toko. 2. Promosi melalui media sosial. 3. Free 1 jam batas waktu yang telah ditentukan, banyak promo menarik. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin rear outdoor. 1. Mempermudah penyimpanan data member penyewa alat camping rear outdoor. 2. Mempermudah menginput data anggota. 3. Mempermudah transaksi penyewaan, pengembalian, dan denda. 4. Mempermudah mendapat informasi alat camping member dan transaksi. 5. Mempermudah mencetak kartu member yang menyewa. 6. Mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi member, 1. Mempermudah pencarian alat camping. 2. Mempermudah mendapat informasi terbaru dari rear outdoor. 3. Mempermudah pelayanan pendaftaran menjadi member. 4. Mempermudah pelayanan penyewaan alat camping. 5. Mempermudah pelayanan pengembalian alat camping. Perencanaan aktivitas secara global. Ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, sama estimasi biaya. Yang pertama, analisis dan desain sistem, jumlah harinya 2 hari, estimasi biaya 200.000. Kedua, desain aplikasi 3 hari. 3. Pemrograman 16 hari, testing 2 hari. 5. Instalisasi 1 hari. 6. Dokumentasi 1 hari. WBS Work Breakdown Structure atau disebut juga dengan daftar kegiatan yang terjadi selama pembuatan web. Pertama, analisis dan desain sistem. Menganalisa sistem yang digunakan di rear outdoor. Hari kerja Senin 21 Maret, selesai Senin 21 Maret. Membuat data satu flow diagram. Hari kerja Senin 21 Maret, selesai Selasa 22 Maret. Membuat proses specification. Hari kerja Senin 21 Maret, selesai 22 Maret. Membuat ERD. Hari kerja Senin 21 Maret, selesai Selasa 22 Maret. Dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Hari kerja Senin 21 Maret, mulai selesai Selasa 22 Maret. 2. Desain aplikasi. Membuat desain penyewaan alat camping. Hari kerja Selasa 22 Maret, selesai Kamis 24 Maret. Membuat desain report
End form report. Hari kerja Selasa 22 Maret, selesai Kamis 24 Maret. Dokumentasi desain aplikasi. Hari kerja Selasa 22 Maret, selesai Kamis 24 Maret. 3. Programming. Proses pembuatan web. Hari kerja Rabu 23 Maret, selesai Jumat 8 April. 4. Tester. Pengecekan web yang selesai dibuat. Hari kerja Jumat 8 April, selesai Minggu 10 April. Instalasi web yang selesai dicek. Hari kerja Minggu 10 April, selesai Senin 11 April. 5. Dokumenter. Mendokumentasikan manajemen proyek. Hari kerja Senin 11 April, selesai Selasa 12 April. Training. Hari kerja Rabu 13 April, selesai Kamis 14 April. 6. Administrasi. Administrasi hari kerja Jumat 15 April, selesai Sabtu 16 April. Pemeliharaan website, hari kerja Sabtu 16 April, mulai selesai Minggu 17 April. Baik, perkenalkan nama saya Lintang Putri Julia dengan NIM 12200-600. Di sini saya akan menjelaskan report project. Analisa sistem berjalan. Analisa sistem yang sedang berjalan. Proses analisa sistem merupakan langkah kedua pada fase pengembangan sistem. Analisa sistem dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem tersebut, maka perlu diketahui bagaimana sistem yang akan berjalan pada web yang akan dibuat. Lalu sini ada input, yaitu untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan untuk pemrosesan selanjutnya. Adapun penginputan data yang masih manual. Lalu selanjutnya di sini ada proses memudahkan menganalisis, yaitu dengan menggunakan flow of document atau penerapan sistem informasi pembelian buku dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini terlihat ada customer, admin, dan gudang. Bagian customer ada data penyewaan, data alat yang disewa, dan pembayaran. Di bagian admin ada entry data customer, data penyewaan, data pemesanan produk, dan pengembalian barang. Lalu di gudang ada cek status dan data persediaan. Lalu desain sistem. Desain sistem ini adalah nilai logika, perancangan prosedur sistematika, atau logika secara konseptual yang berfungsi untuk membenahi sistem yang sedang berjalan. Diuraikan dalam perancangan proses sistem yang disebutkan berupa diagram. Di sini ada diagram use case, yaitu diagram atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Di sini terlihat diagram use case pelanggan, bagian gudang, dan bagian administrasi. Lalu 2 skenario use case. Di sini ada aktor utamanya pelanggan, namanya penyewaan, deskripsinya untuk melakukan transaksi penyewaan alat secara online, kondisi awal pelanggan sudah melakukan login, dan kondisi akhir pihak administrasi menyerahkan peralatan yang telah didata pada penyewa. Lalu di sini ada alur optimistik, yaitu memilih menu daftar peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan, pilih menu lanjutkan, proses transaksi, mengisi data penyewaan, memilih menu data penyewaan, lalu memilih menu pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, di sini pelanggan akan diminta mengisi form pembayaran. Di dalamnya harus mengisi rekening mana pelanggan transfer, dan juga pelanggan menguploadkan bukti transfernya. Setelah pelanggan selesai melakukan proses pembayaran, maka bagian admin akan menyetujui proses pembayaran yang melakukan halaman admin. Peralatan yang disewa pelanggan tidak tersedia. Ini ada kelas diagram, yaitu ada TB barang, TB transaksi, TB data pengadaan, TB pengadaan, TB kategori, TB user, TB transaksi, detail, dan TB supplier. 4. Sequence diagram. Diagram sekuensial merupakan perincian dari diagram activity melakukan proses yang ada pada sistem ini. Maka diperlukan sebuah kontrol. Kontrol menjadi jembatan antara from dengan entity tabel yang digunakan.
A. Login admin. Admin masuk menggunakan menu login. Setelah masuk, admin mengisi menu login yang tersedia. Apabila valid, maka admin akan masuk ke halaman utama admin. Apabila tidak valid, maka admin akan kembali ke menu login. A. Logun user. Penjelasan dari sequence diagram user adalah user dapat masuk ke halaman utama. Setelah masuk, mereka dapat memesan barang yang mereka inginkan. Kemudian, untuk melakukan pengisian data pelanggan, user harus login terlebih dahulu. Pelanggan lama dapat mengisi nama dan password mereka, sedangkan pelanggan baru dapat mengisi data baru pelanggan. A. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. A. Login admin. Penjelasan dari activity diagram. Login admin adalah admin masuk dengan mengisi password. Apabila valid, maka admin masuk ke halaman awal admin. Apabila tidak valid, admin akan kembali ke menu login. B. Login user. Penjelasan dari activity diagram login user adalah masuk dengan mengisi password. Apabila valid, maka user masuk ke halaman awal user. Apabila tidak valid, user akan kembali ke menu login. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan perangkat keras. 1. PC personal komputer. 2. Prosesor Intel Core 2 Quad 2,4 GHz. 3. RAM 2 GB. 4. HDD 320 GB. 5. Monitor. Kebutuhan perangkat lunak. 1. Sistem operasi Windows 10. 2. Android SDK. 3. Java Development Kit versi 6. 4. Android Development Tool ADT 8.0.1. 5. Android Visual Device AVD. 6. XAMPP. 7. Visual Studio Code. Di sini ada desain sistem ARD. Customer mempunyai 4 atribut, yaitu nama, alamat, email, dan nomor telepon. Customer melakukan sewa. Sewa mempunyai beberapa atribut, yaitu kode barang, tanggal sewa, nama barang, tanggal kembalian, jumlah produk, dan denda. Setelah melakukan sewa, customer melakukan transaksi. Selanjutnya, pengembalian. Pengembalian ada beberapa, yaitu detail pembayaran, detail pemesanan, dan ID pengembalian. Nama saya Pipi Andriani Rukmana dengan NIM 122000758. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file dari penyewaan alat camping di rear outdoor. Di sini ada nama file dengan nama tabel barang, akronim TB_barang, tipe file master, akses file random, panjang record 100 byte, file key ID_barang, dan software MySQL. Berikut tampilan database-nya. Selanjutnya ada spesifikasi file pengadaan, nama file pengadaan, akronim TB_pengadaan, tipe file master, akses file random, panjang record 100 byte, file key no_pengadaan, dan software MySQL. Berikut tampilan database-nya. Selanjutnya ada spesifikasi file transaksi dengan nama file transaksi, akronim TB_transaksi, tipe file master, akses file random, panjang record 100 byte, file key no_transaksi, dan software MySQL. Berikut tampilan database-nya. Selanjutnya di sini ada desain antarmuka, ada home page, ada about page, ada contact page. Customer bisa menghubungi kontak yang tersedia jika ada kendala dalam penyewaan di aplikasi yang
telah kami buat. Selanjutnya ada pesan online page. Customer bisa mengisi data diri, list barang yang akan disewa, dan bisa melihat total sewa. Selanjutnya ada barang page. Customer bisa melihat barang yang tersedia dan harga-harganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulias Kartika Rayu, NIM 12201450. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi di sini terdapat dari homepage, about, kontak, pesan online, service, dan lihat barang. Dan di sini ada tata cara untuk menambah barang. Kategorinya yaitu ada tenda, nama barangnya tenda untuk 8 orang dan kitanya ada 10, dan harga barangnya 120 dan harga sewanya 100. Lalu masukkan gambar dan simpan. Kemudian di sini ada tata cara pemeliharaannya, yaitu backup data website, perhatikan serangan virus atau hacker, periksa seluruh update komponen website, pastikan seluruh halaman dan tautan dapat berjalan dengan baik, hapus komentar yang bersifat spam, periksa hosting website. Dan di sini ada kesimpulannya, yaitu membangun media berbasis website ini memudahkan bagi pengakses website baik itu konsumen maupun user umum untuk memperoleh informasi produk-produk yang ditawarkan oleh Rear Outdoor, serta fasilitas kemudahan yang dapat diberikan kepada konsumen dalam melakukan pemesanan secara online. Dan yang kedua, aplikasi website yang telah dibangun ini berhasil menampilkan beberapa informasi seperti profil, produk, price produk, alat yang tersedia, serta kotak saran yang ditunjukkan kepada pengakses website. Adapun sarannya yaitu pembuatan website ini masih sangat terbilang sederhana, terutama dari segi tampilan dan segi keamanan. Ada baiknya untuk tahap pengembangan sistem baru diharapkan dibuat semenarik mungkin dan dikembangkan lebih lanjut dengan tambahan informasi yang lebih lengkap lagi yang pastinya bisa lebih bermanfaat bagi pengelola dan pengguna website tersebut. Dan yang kedua, perencanaan website ini diharapkan bisa lebih interaktif agar informasi yang diinginkan pengguna dapat lebih bermanfaat lagi. Dan yang ketiga, dengan adanya laporan tugas akhir yang telah dibuat dengan menggunakan program lebih bermanfaat bagi pengelola dan pengguna website tersebut. Dan yang kedua, perencanaan website ini diharapkan bisa lebih interaktif agar informasi yang diinginkan pengguna dapat lebih bermanfaat lagi. Dan yang ketiga, dengan adanya laporan tugas akhir yang telah dibuat dengan menggunakan program PHP, diharapkan perusahaan yang bersangkutan dapat memanfaatkan program ini. Dan keempat, diperlukan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik, terutama yang berhubungan dengan database. Dan yang kelima, dari sisi admin hendaknya menampilkan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Dan yang keenam, agar website ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlukan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Terima kasih. Sekian laporan ataupun penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurang. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.